Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah sampai kontekstual Bible reading kita pada 1 Samuel pasal 5, ayat 1 sampai 12. 1 Samuel pasal 5. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah itu ke sana. Tapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu, demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati diajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, 1 Samuel 5 ini kelanjutan dari pasal yang keempat kemarin. Kita melihat bagaimana Israel dikalahkan oleh bangsa Filistin dan 30.000 orang yang tewas. Dan kalau kita melihat konteks perjanjian lama, bangsa-bangsa waktu itu ketika satu bangsa itu bisa mengalahkan suatu musuhnya, itu mereka beranggapan bahwa Tuhannya atau Allahnya yang disembah oleh bangsa yang ditaklukkan itu juga tunduk gitu ya. Itulah yang menjadi latar belakang pada konteks pasal 5 ini, di mana orang Filistin menganggap bahwa orang Israel yang dulu katanya, kalau kita melihat pasal 4 ayat yang 8, celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat itu? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Mereka berpikir bahwa Allah orang Israel yang dulu pernah memberi tulah kepada Mesir itu sudah dikalahkan. Dan mereka merampas tabut Allah, simbol kehadiran Allah Israel, simbol Tuhan hadir untuk melindungi umatnya itu, dirampas dan dibawa ke Filistin dan diletakkan ke kuil Dagon. Kalau kita melihat di ayat 1-5 pasal 5 1 Samuel ini, orang Filistin membawa tabut Allah itu, merampas dan dibawa dari Ebenezer ke Asdod. Dan dikatakan ayat yang kedua, orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkan di sisi Dagon. Nah, mereka beranggapan bahwa yang bisa mengalahkan orang Israel itu adalah Dagon, dewanya, yang disembah oleh bangsa Filistin ini. Dagon, saya melihat beberapa referensi ini
merupakan dewa tertinggi, dewa utama yang disembah oleh bangsa Filistin. Banyak dewa, tetapi dewa yang paling utama, paling tinggi adalah Dagon ini. Dagon ini dianggap sebagai penolong, dewa kesuburan, dewa yang memberi makan, dan seterusnya. Dan bangsa Filistin ini menganggap bahwa Allahnya orang Israel itu sudah kalah, dan mereka mencoba mensejajarkan, membawa itu ke kuil Dagon sebagai bukti penaklukan mereka kepada Israel dan Allahnya orang Israel, Allah Elohim. Tetapi apa yang terjadi, inilah yang Tuhan nyatakan. Allah lebih superior, bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu lebih berkuasa, dia maha kuasa. 2 kali dikatakan, ayat yang ketiga dan keempat, ketika pagi-pagi dilihat tampala Dagon itu sudah terjatuh dan mukanya menghadap tanah di hadapan tabut Tuhan. Yang pertama mereka mungkin ini mungkin kebetulan begitu ya. Tetapi ketika dikembalikan lagi, disejajarkan lagi dan ditaruh di sisinya tabut Allah ini dengan Dagon, hari kedua kepala dan tangan dari patung Dagon ini terpenggal dan terpelanting. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Israel lebih berkuasa, dan Allah menyatakan kuasanya kepada dewa yang dianggap penolong, Tuhan yang ilah yang dianggap menolong bangsa Filistin ini. Kemudian apa yang terjadi? Allah menghukum bangsa Filistin. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, ayat 6 sampai 12, ya, tidak hanya berhenti Allah menunjukkan bahwa kuasanya itu dinyatakan, patung ini terpenggal, terpelanting, jatuh tersungkur menyembah tabut Allah, tetapi orang-orang Filistin yang mau mensejajarkan atau menyamakan, bahkan merendahkan Allah Israel ini, Tuhan berikan hukuman. Kalau di pasal yang ke-6 dikatakan tulah yang membawa maut, seperti ketika dulu Mesir diberi tulah oleh Allah. Ya, tangan Tuhan menekan dengan keras, ayat 6 dan 7. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Allah menghajar orang-orang yang menghina, orang-orang yang tidak tunduk dan tidak mengakui kekuasaan Allah ini dengan borok-borok. Borok-borok ini kalau diterjemahan di Alkitab bahasa lain, terjemahan versi lain itu sejenis tumor, sesuatu yang sangat menyakitkan seluruh tubuh. Ini terkena semua, baik anak-anak, dewasa, laki-laki, wanita, semuanya terkena. Dan bahkan kalau kita melihat nanti besok di pasal yang ke-6, tidak hanya orang-orangnya yang terkena borok, bahkan hasil tanahnya itu diserang oleh tikus-tikus yang ini menghancurkan Asdod, sehingga mereka sungguh ketakutan, membingungkan. Bagaimana yang kemarin bisa dikalahkan, sekarang justru kita terkena hukuman, dan mereka memindahkan dari Asdod ke Gad, ke Ekron. Dan sama, Allah Israel bukan Allah yang lokal, bukan Allah yang hanya berkuasa di satu tempat saja, tetapi Allah Israel ini Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir, bahwa kemahakuasaan Allah itu dinyatakan di semua tempat dan semua bangsa, dan Allah tidak terbatas kuasanya. Di Asdod, di Gad, di Ekron, semuanya terjadi hal yang sama, semua diserang dihajar Tuhan dengan tangan yang kuat. Berulang kali dikatakan, diulang 4 kali, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-9, ayat yang ke-11, tangan Tuhan menghukum, menekan dengan keras, menghajar dengan tulah borok ini yang membawa maut. Jadi kematian menghinggapi seluruh Filistin yang mereka merendahkan atau tidak tunduk atau menghina kekuasaan Allah. Sehingga kegemparan yang sangat besar terjadi di Filistin. Mereka sangat ketakutan, mereka sangat bingung, mereka dihantui oleh maut, ayat yang ke-9 sampai 11. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia, Allah, menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Ayat yang ke-11,
Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat." Allah menyatakan kuasanya. Seluruh bangsa Filistin akhirnya mengetahui, menyadari, mengakui kemahakuasaan Allah Israel. Betapa Allah Israel lebih berkuasa dari Allah mereka Dagon. Dan mereka ketakutan sehingga sepakat untuk meminta pertemuan untuk mengembalikan itu kepada bangsa Israel kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, amanat teks pagi hari ini kita melihat bahwa Allah Israel lebih berkuasa. Allah Israel, Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus Maha Kuasa. Dan segala ilah, segala bangsa tunduk kepadanya. Aplikasi praktis bagi saya dan saudara sebagai perenungan pada pagi hari ini. Apakah saya dan saudara sudah mengakui kuasa Tuhan Yesus yang berkuasa atas alam semesta ini dan hanya menyembah kepada Tuhan Yesus saja? Amin. Kiranya renungan yang singkat ini memberkati kita dan kita hanya menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Dan kepada Mas T atau Mbak Yuli. Terima kasih. Amin. Tangan Tuhan lebih berkuasa dari semua Dagon dan kuasa yang ada di Filistin. Kita akan sambut dengan satu lagu, "Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar."
kita terus mengucap syukur bahwa pertolongan Tuhan dengan kuasa-Nya yang besar yang menolong setiap orang yang percaya. Kita mau syukuri bahwa kita memiliki Yesus yang Maha Kuasa. Kita mau bersyukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus mengucap syukur Tuhan, buat hari ini kami memiliki Allah yang besar, yang lebih besar, yang penuh kuasa, yang selalu menolong kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami ada dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat, dan Tuhan terus pimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan baik. Tuhan sungguh baik, kami mengucap syukur.